Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di Masjid Raya Jakarta Garden City. Ya, ini adalah situasi atau suasana persiapan halal bihalal 1445 Hijriah di Masjid Raya Jakarta Garden City. Seperti apa situasi dan juga suasananya? Mari kita saksikan. Ya, Masjid Raya Jakarta Garden City terletak di bilangan Cakung, Jakarta Timur. Itu tepatnya di belakang Ion Mall. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون واعتصموا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Dan kami hormati penceramah Bapak Kiai Haji Zainuddin Iman. Para pinispu, ada Pak Yasir, ada Pak Sodik, ada Pak Akmal, ada Pak Arif Bijaksana, ada Pak Imam, ada Pak Didi, dan tentu yang terkhusus Bapak Ketua DKM
ada Pak Solihin. Kemudian MC katanya harus disebut Pak Habib, yang sebetulnya beliau harusnya menyampaikan tausiah, ya, tapi karena di sini makomnya harus menjadi MC, ya disuajannya dari MC. Kita bersyukur hari ini ditakdirkan oleh Allah kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan halal bihalal setelah kita menggenapi puasa Ramadan 1445 Hijriah, dan tentu kita berharap Ramadan yang kita lalui, yang kita jalani adalah Ramadan yang terbaik, dan semua amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para tabi'in, dan kita semua sebagai pengikut ajarannya. Tentu tidak banyak kata yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami atas nama keluarga besar Masjid Raya JGC mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga memohon bila di dalam kita berinteraksi baik sengaja atau tidak ada kehilapan dan kealpaan. Dan tentu di momen halal bihalal ini adalah momen yang terbaik untuk kita saling bermaaf-maafan. Tadi sedikit ngobrol-ngobrol dengan penceramah. Biasanya Pak Muklas, kalau saya memberikan tausiah itu jamaahnya 5.000. Saya bilang, Ustaz, di sini memang tidak 5.000, tapi ini adalah jamaah yang didoakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia memohon kepada Allah menjadi orang yang sedikit, gitu ya. Jadi sahabat Umar itu mendoakan kepada Allah agar dia dijadikan orang yang minal aqolin. Nah, inilah minal aqolin yang saya hormati Pak Kiai Haji Arifin, yang saya hormati Pak Kiai Haji Zainuri, Pak Muklas, Pak Haji Yasir, Bapak-bapak, ibu-ibu warga Muslim JGC yang dirahmati Allah. Terima kasih pengurus Masjid Raya warga JGC, saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Tapi belum lengkap kalau saya hanya memperkenalkan ketua saja. Di sini juga ada pengurus lainnya, mungkin bisa maju dulu. Pak Solihin, Pak Didi, Pak Tasmin, Pak Budi, sekalian Pak, kita perkenalan semua Pak. Mungkin dari beberapa warga masih belum kenal sama kita Pak. Mohon izin perkenalan Pak. Dipersilakan kepada pengurus RW untuk maju ke depan sebagai pengenalan kepada warga. Terus RW yang baru, perkenalkan saya Farid, Pak Bu, saya Ketua RW 14 yang alhamdulillah kami diamanahkan. Di sebelah kanan saya Pak Solihin selaku bendahara, beliau juga Ketua DKM Pak Haji Solihin, Pak Tasmin sebagai seksi pengelolaan sampah. Sebelah kiri saya ada Pak Rudi, bagian pengawasan, dan sebelah kiri lagi Pak Didi, sekretaris RW. Dan satu lagi di bagian operasional Pak Bukito, beliau non muslim jadi tidak bisa hadir. Kami pengurus memohon doa Bapak Ibu semua di dalam pengurusan kami ini, semoga kami bisa menjalankan amanah kami dengan baik. Ini kebetulan juga ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz, ya, mohon doanya semoga kami amanah. Mungkin ada tambahan dari Bapak pengurus yang lain.
Saya kira itu aja Pak perkenalan kami. Mungkin nanti kalau ketemu di jalan kami disapa, karena kami juga tidak begitu kenal. Jadi mohon nanti ditegur, mohon maaf, bukan berarti kami sombong Pak. Jadi belum sempat karena wilayah TGC cukup luas. Saya kira itu saja perkenalan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ternyata bendaharanya adalah ketua DKM ya, alhamdulillah ya. Sekretarisnya pengurus yayasan Masjid Raya Jakarta Garden City ya. Saya nggak diajak, saya ketua kuasa ya. Baik, selanjutnya sambutan yang terakhir dari mewakili ulama dan umaro secakung timur ini, secakung kecamatan Cakung. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita langsung ketua umumnya FKULU, Forum Komunikasi Ulama dan Umaro. Ya, nanti beliau juga mengundang halal bihalal FKULU tanggal 12 Mei 2024. Kepada yang mulia Kiai Haji Profesor Dr. Zainal Arifin Gufron, Walaikumsalam Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya lupa juga jawab salamnya. Bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, ada maksud tasdidnya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ala alihi wa ashabihi narju bilal barakat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Seluruh pengurus Yayasan DKM dari Masjid CGC yang saya muliakan, tadi janjinya Habib mau ngasih nama-namanya. Ya, ini sendiri ini. Mohon maaf karena saya belum hafal, daripada nanti salah. Lebih baik semuanya saya borong. Ya, para bapak-bapak pengurus dari penasehat, ketua dewan pembina, ketua yayasan, dan penceramahnya serta Pak RW. Kalau penceramah nggak usah dikenali. Udah kenal dari dulu Pak Zainuri. Serta jamaah sekalian, bapak dan ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah tentukan kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka silaturahim sekaligus halal bihalal. Mudah-mudahan kehadiran kita ini sesuai dengan janji Rasulullah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah bersilaturahim. Mudah-mudahan di tempat ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin gitu. Rezeki yang halal yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah,
selamat fid dini wa dunya wal akhirah, bisa haji ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mau haji ibu? Ibu mau haji? Bapak-bapak mau haji? Sudah daftar belum? Belum daftar, kamu berangkatnya. Salawat dan salam serta tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar jadi umatnya, kita menjadi saudara Rasulullah. Satu hari Nabi sedang berhalaqah ceramah dengan para sahabatnya. Datang-datang Nabi menghadap ke depan sambil meneteskan air mata. Dia katakan, inni wadadtu ikhwan. Apa? Inni wadadtu ikhwan. Aku kangen, rindu kepada saudara-saudara. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu? Sampai-sampai engkau mengatakan rindu ingin ketemu dengan saudara. Kata Nabi, Anda bukan saudaraku, tapi Anda adalah sahabatku. Apa? Sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu orang yang bertemu Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah dan beriman. Itu sahabat. Tidak berjumpa Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat, namanya tabi'in. Nah, kalau kita ini kata Rasulullah, saudaraku, aku kangen. Kalau begitu siapa saudara beliau Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang tidak pernah ketemu dengan aku. Adakah yang pertama ketemu Rasulullah? Nggak ada ya. Mimpi Rasulullah? Nggak juga. Nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat, nggak pernah bisa membayangkan, tapi ia beriman kepada. Kira-kira siapa? Kita semua. Nomor 45 absennya siapa namanya ya? Nomor 5 Suhamat Kasian 6. Ada Kasian 6? Halo? Kasian 6? Silakan. 2 lagi deh ya, biar panggilnya penasaran. Pin ya. Nomor 18. Siapa nomor 18 ya? Nomor 18 ada. Tik nomor 18. Tik. Nomor 18 itu dari Sinano. Namanya Bapak Rudi. Ada Bapak Rudi? Pak Rudi nggak hadir ya? Pak Rudi ada? Silakan Pak Rudi sini. Waduh, ini mah, ini insya Allah enggak, ini jujur ya Bu ya. Beliau itu mengurus DKM, diberikan hadiah buat Pak Rudi. Ya langsung aja Bu. Ya, subhanallah. Satu lagi, ini hadiahnya emas batangan Bu. Ya, jajak ngomong ini. Selamat dulu Pak Rudi. Masya Allah. Pakai jadi salam. Ini gara-gara Pak di sini Pak Rudi dapat. Kan tadi makan sarapan pagi, datang belakangan dapat hadiah itu alhamdulillah. Saya nomor 1 gak dapat. Dari Zabrina Devi Ali. Ada Devi Ali. Usiska, lo mau ngurus lagi ini? Halo.
Wah, curiga saya. Datang terakhir, saya nomor 1 kalau dapat ini. Ya, terima kasih Pak Devi, Masya Allah. Ini jamaah subuh aktif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya belum kompak ini menjawab salamnya. Masih ada ibu-ibu di sebelah kanan saya yang belum menjawab. Kita ulangi supaya salam ini yang mengandung doa menjadi asbab atau sebab turunnya rahmat berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Para guru, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para habaib, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus Ketua Pembina Yayasan Masjid Jakarta Garden City dan seluruh DKM yang tidak saya sebutkan satu persatu karena begitu banyak namanya, dan tentunya para hadirin hadirat Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini Allah limpahkan rahmatnya, berkahnya, ridhonya buat kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita hadir di masjid ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan kegiatan halal bihalal. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita, saya sebenarnya tidak bisa memberikan tausiah kalau enggak 5.000 orang yang hadir. Maksudnya adalah kalau kita menyampaikan tausiah sih artinya apa sih? Tausiah itu artinya memberikan wasiat. Biasanya wasiat itu kan untuk orang-orang yang mau meninggal dunia. Tapi biasanya memang semuanya yang hadir sini pasti camat, baik bapaknya maupun ibunya, pasti semuanya adalah camat. Sehingga saya berkelakar. Jadi kalau diminta tausiah mesti 5.000 orang yang hadir. Kalau cuma segini maka saya nggak kasih tausiah. Kenapa? Karena semuanya sudah tahu. Jadi yang paling pas yang saya berikan adalah tahu sama tahu. Karena yang saya sampaikan adalah Bapak Ibu semua sudah tahu. Tinggal saya hanya mengingatkan saja. Berangkat dari kegiatan kita hari ini halal bihalal. Tidak akan ada kegiatan halal bihalal kalau tidak ada Idul Fitri.
Betul? Nggak ada halal bihalal kalau nggak ada Idul Fitri. Dan Idul Fitri tidak ada kalau tidak ada Ramadan. Lucu sekali kalau ada Idul Fitri nggak didahului dengan Ramadan. Ini keterkaitannya seperti itu. Kegiatan kita halal bihalal hari ini pasti adanya Idul Fitri. Adanya Idul Fitri pasti adanya Ramadan. Berbicara tentang Ramadan, kita awali terlebih dahulu dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang Ramadan, bulan penuh berkah. Apa sih makna berkah, ibu-ibu? Ada yang tahu makna berkah? Bu, yang bisa jawab dikasih hadiah. Berkah itu kata Imam Ghazali adalah al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan al-barakah ziyadatut ta'ah fi kulli hal. Yang dimaksud dengan berkah adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasulullah mengatakan telah datang Ramadan sebagai bulan penuh berkah, artinya Ramadan adalah bulan untuk kita menambah kebaikan. Ramadan datang untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di akhir Ramadan, setelah kita mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, setelah kita mengisi Ramadan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika selesai Ramadan kembali, dan saat ini Ramadan sudah meninggalkan kita hampir sebulan, dan sekarang sudah tanggal 30 Syawal, dan nanti malam sudah masuk 1 Zulqa'dah. Ramadan sudah meninggalkan kita, dan Ramadan yang telah meninggalkan kita tidak akan kembali lagi, nggak datang lagi menemui kita. Maka merugilah orang-orang yang kemarin datang Ramadan menemuinya tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan Ramadan tidak didapatkan. Bu, Ramadan kemarin bagaimana ibadahnya? Bagus? Lancar? Alhamdulillah. Bapak, bagaimana Ramadan kemarin? Diisi dengan baik? Alhamdulillah. Kalau Ramadan kemarin kita isi dengan sebaik mungkin, dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhir Ramadan kita menjadi bayi yang baru dilahirkan, bersih. Tetapi perlu diingat juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi dari ibadah puasa Ramadannya dia tidak mendapatkan pahala. Bina gimana? Jamu yang saya maksud bukan jamu tolak angin, bukan jamu gendong, tetapi jamu yang saya maksudkan buah dari Ramadan adalah jaga mulut. Jaga mulut disingkat menjadi jamu, bukan janda muda, bukan. Kadang-kadang bapak ingatannya ke situ aja ya.
Jadi buah dari Ramadan adalah jamu, jaga mulut. Apa maksudnya jaga mulut? Apa yang masuk ke mulut kita dan apa yang keluar dari mulut kita hendaknya kita jaga penuh kehati-hatian. Apa sih yang masuk ke mulut kita? Ya makanan, ya minuman. Itu yang harus kita perhatikan. Apakah makanan, minuman yang kita masukkan ke mulut kita sesuatu yang halal atau yang haram? Ini menjadi dampak. Ada inputnya, ada outputnya. Kalau kita memasukkan sesuatu yang halal, maka akan membuahkan keberkahan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita juga kata-kata yang baik. Yang keluar dari mulut kan kata-kata, ucapan-ucapan, omongan-omongan. Kalau inputnya baik, insya Allah yang keluar pun baik. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian. Bu, Rasulullah SAW selalu memberi makan kepada orang Yahudi yang buta. Pernah dengar cerita ini? Ini Rasulullah sempetin waktunya di pagi hari, di sore hari, dibawain makanan oleh Rasulullah SAW untuk orang Yahudi nonis. Sekarang disebutnya nonis, non Islam. Dulu disebutnya non Muslim, terserah namanya. Ya. Si Yahudi yang buta ini selalu menggibah Nabi, selalu menfitnah Nabi, selalu menjelek-jelekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bawain makanan, makanannya juga yang enak. Alhamdulillah tadi saya sebelum datang, ya, sebelum tausiah di sini makan dulu. Alhamdulillah sudah dikasih duren, ya, bisa makan bareng dengan Pak Kiai Gufron dan makanan yang lainnya. Mudah-mudahan makanan ini membawa berkah. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW membawakan makanan plus menyuapi. Kalau cuma dibawain makanan, boleh jadi nggak dimakan. Karena si orang Yahudi ini buta. Begitu juga Bapak Ibu sekalian ketika menyediakan makanan, ya, jangan hanya dipersilakan, ya persilakan Bapak Ibu makan. Jangan. Kalau bisa kita ambilin. Supaya apa? Supaya makanan yang kita sajikan dimakan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanan yang dibawa oleh Rasulullah disuapi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah SAW wafat, pekerjaan ini kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq menggantikan posisi Rasulullah, membawakan makanan plus menyuapi sang Yahudi yang buta ini, lagi-lagi si Yahudi yang buta ini berkelakar, ngomong kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Tuan, kamu pasti orang asing, nggak seperti biasa menyuapi aku seperti ini. Biasanya nggak seperti ini." Rasulullah kalau nyuapin makanan penuh dengan kesantunan, dan makanan itu adalah pasti yang Rasulullah buat dengan baik dari barang yang halal.
maka masuklah ke mulut si orang Yahudi ini dan berdampak kemudian. Apa dampaknya? Si Yahudi kemudian baru ngeh, ya kalau begitu Rasulullah ya yang menyuapi aku, kalau begitu Rasulullah ya yang memberi aku makan setiap pagi dan sore. Setelah sadar buah dari apa yang dimasukkan ke mulut si Yahudi oleh Rasulullah, kemudian si Yahudi menjadi orang yang beriman, masuk Islam. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saya tidak bisa berpanjang kalam lagi, ya. Karena kalau ceramah itu kalau kepanjangan, ibu jadi pusing, ya. Bapak juga jadi pusing. Saya juga pusing juga, ya. Ya. Karena kebanyakan apa yang sampaikan, apalagi dari pakai Jenderal Gufron sudah juga menyampaikan. Ketua Bina kita sudah juga menyampaikan. Jadi inti daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah mari kita bersama-sama bersihkan diri kita, jaga mulut kita agar kita betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya, bersih, beridul fitri dan berhalal bihalal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beli berlian buat kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dari Bekasi ke Kampung Melayu. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Mari kita berdoa mengakhiri majlis ini. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya, berkahnya dan ridhonya buat kita semua. Kita awali doa kita dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Sesuai dengan namanya, Al-Fatihah membuka. Mudah-mudahan membuka diri kita, membuka jiwa kita, membuka wawasan kita agar kita bisa selalu dekat kepada Allah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa lil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Ya Allah ya Rahman Rahim, hari ini kami memperkuat ukhuwah kami, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan bersilaturahim dalam kegiatan halal bihalal. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah amal ibadah kami, ibadah Ramadan kami, dan ibadah-ibadah lainnya yang menjadikan kami semua manusia-manusia yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berilah kasih sayangmu, rahmatmu kepada ibu bapak kami. Tempatkan mereka ya Allah dalam surgamu yang penuh kenikmatan dan penuh ridhamu. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah kami semua ya Allah yang hadir pada kesempatan saat ini menjadi hamba-hambamu yang saleh dan salihah, dan kelak Allah kumpulkan juga di surgamu ya Allah bersama orang-orang yang soleh dan solehah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan di belakang kita untuk akhwatnya jalur akhwat dan ikhwan jalur ikhwan, dan makannya tidak di dalam masjid, insya Allah ada di, kita sudah siapkan bangku-bangku. Ya, tenang aja Pak, MC-nya saya belum selesai ya, mau tes saja ya. Nanti ada makan-makan, dan sebelum nanti kita makan, kita salam-salaman bermusyawarah, yang laki-laki dengan laki-laki, yang ibu-ibu dengan ibu-ibu. Yang beruntung, nah nomor 38, silakan yang beruntung 38 atas nama Cut dari Yara. Cut, mana Cutnya? Masya Allah. Iya, lagi. Oh, yang tadi Sukmawati ya, silakan ke depannya dari Kasian. Start. Sukmawati jadi Sukkamat ya tadi ya. Nomor 12 Kiai Haji Jainuri, siapa ya? Kiai Haji Jainuri. Pak Kiai dapat door prize Pak Kiai. Masya Allah, Pak Kiai. Ternyata Pak Kiai dapat door prize, luar biasa ini. Barakallah. Masya Allah. Satu lagi ada ini Pak. Kita habisi aja ya. Iya. Nomor 78. Waduh, yang terakhir nih, yang terakhir tadi datang siapa ya? Dari Reni Asya Maninjau. Mana orangnya? Ibu Reni, silakan ke depan sekali lagi. Ya, Bu Reni silakan ke depan. Ibu Reni silakan ke depan, Ibu Reni. Nomor 3 tuh harusnya nomor 1 tuh saya itu. Sakira dari Sinano. Satu lagi. Sakira. Terakhir. Iya, terakhir nomor 54. Alhamdulillah nomor 54. Ini besar luar biasa ini ya. Haji Mansur dari Kasia. Haji Mansur yang mewakili Haji Mansur. Alhamdulillah. Tadi kita bermuasabahah. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan berdiri. Oh, ada Haji Mansurnya. Ya, subhanallah. Bapak, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan Ketua Dewan Pembina Masjid Raya Jakarta Garden City. Hari ini luar biasa, Chandra harus wawancara beliau, yaitu Bapak Muhammad Mukhlasrawi ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Oke, nah hari ini kan sudah selesai acara halal bihalal Pak ya. Nah, boleh diceritakan dikit nggak sih Pak awal sejarah, ide atau mungkin persiapannya bagaimana Pak? Ya, jadi memang sudah hal yang biasa ya bagi warga Muslim Jakarta Garden City. Bila kemudian kita memasuki bulan Syawal, maka salah satu tradisi yang kita laksanakan tuh mengikatkan atau menguatkan silaturahmi melalui halal bihalal. Dan itu sesuatu yang khas dan memang melibatkan semua warga ya, terutama terkait dengan misalnya konsumsi dan yang lainnya. Coba kita lihat tadi ya, dari makanannya itu kan cukup bervariasi. Ada konro, kemudian ada makanan yang lain misalnya seperti soto, kemudian juga ada yang dari Padang dan yang lainnya. Dan itu biasanya mencerminkan daripada orang yang kemudian mendonasikan konsumsi. Misalnya tadi kita lihat ada konro, itu kan kebetulan ada warga kita dari Makassar, yang juga dari Makassar. Nah tadi saya lihat memang makanannya melimpah ya Pak ya? Melimpah. Dan terkesan mewah Pak ya? Ya karena memang itu partisipasi warga ya. Jadi kita kan mulai dari warga untuk warga dan oleh warga. Baik. Bapak, harapan Bapak apa nih untuk Masjid Raya Jakarta Garden City ke depan nih Pak? Ya tentu masjid ini akan lebih makmur, tidak hanya warga dari luar, tapi warga yang dari sekitar JGC ini. Dan sebetulnya sekarang kita lihat yang hadir ini kan merepresentasikan warga perumahan, warga Jakarta Garden City yang banyak di beberapa titik ya, ada Said A, Said B, Said C gitu ya. Dan kebetulan ada, alhamdulillah ada perwakilan. Walaupun posisi warga muslim kita itu kan sangat minoritas ya, kira-kira 10-15. Tetapi karena semangat kebersamaan, semangat untuk saling membantu, semangat untuk memeriahkan, maka mereka hadir dan juga mau berpartisipasi. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Semoga Bapak dan jajaran Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan Bapak RW, yaitu Bapak Farid ya Pak. Betul. Dari RW 14 Kelurahan Cakung Timur Pak. Cakung Timur ya. Iya. Baik. Hari ini kebetulan Pak RW hadir di acara halal bihalal Masjid Raya Jakarta Garden City. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke. Nah, Bapak yang mau Chandra tanyakan di sini ya, ini kan Pak RW kan bisa dikatakan sibuk lah ya, banyak hal yang harus dikerjakan, dan hari ini menyempatkan diri untuk hadir di acara halal bihalal Masjid Raya Jakarta Garden City. Boleh tahu alasannya Pak? Ya, alasan saya ikut acara halal bihalal ini ya untuk silaturahmi kepada warga Muslim Jakarta Garden City, sekalian juga karena kami di pengurusan baru, saya juga memperkenalkan diri saya maupun pengurus-pengurus yang ada di RW 14 ini Pak. Baik, nah di JGC atau mungkin di lingkungan Bapak ini kan banyak istilahnya ada yang Muslim, ada yang non-Muslim ya, terkait dengan toleransi dalam hal ini seperti apa nih Pak? Ya alhamdulillah untuk di wilayah RW 14 ini toleransi antar umat beragama cukup baik. Jadi kita sebagai umat muslim ya rahmatan lil alamin, jadi termasuk juga warga-warga Nasrani lainnya di sini insya Allah aman untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan kami juga bertoleransi membantu kegiatan-kegiatan mereka. Oke. Nah kemudian ini kan tadi yang hadir banyak juga Pak ya dari warga Bapak nih. Ya. Kalau total dari warga Bapak sendiri ada berapa nih? Berapa kakak nih?
Kalau untuk warga RW 14 ya? RW 14 ini sudah hampir 2.000 kakak, Pak. Banyak sekali ya? Ya, Luar biasa nih. cukup luas. Nah kemudian ini harapan Bapak apa nih untuk apa ya lingkungan RW 14 khususnya nih? Harapan saya ya kita bisa tetap menjaga silaturahmi, khususnya umat Muslim maupun dengan umat-umat lainnya, umat Nasrani, agar kita bisa bertetangga dengan baik, nyaman, aman untuk tinggal di wilayah JGC ini, Pak. Dari RW 14 sendiri ada program terbaru nggak Pak? Mungkin mau disosialisasikan barangkali? Saat ini program terbarunya ya kami masih meneruskan program dari Bapak RW yang lama ya Pak, terkait dengan keamanan itu sendiri, terus juga ya program-program seperti untuk peningkatan fasum-fasos yang ada di JGC ini Pak, untuk program terbarunya. Ya mudah-mudahan mohon doanya agar kami juga pengurus bisa bekerja dengan baik. Baik, harapan Bapak untuk Indonesia ke depan apa nih Pak? Indonesia lebih aman dan lebih baik lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, saat ini kita mau wawancara dengan Habib Abdul Hakim ya. Dan di depan charter sudah ada Habib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Habib hari ini menjadi MC Bib ya. Iya. Luar biasa nih Bib ya. Iya. Ini kalau Habib biasanya kalau jadi MC ini baru pertama kali atau memang sebelum-sebelumnya? Alhamdulillah dulu-dulu udah sering jadi host ya. Oh gitu. Jadi apa MC buat kegiatan Islam. Ya alhamdulillah dekat dengan para asatid, para kiai ya dengan jadi host itu insyaallah. Baik. Tadi kan kita lihat ya apa ya untuk dari awal sampai akhir ya alhamdulillah lancar ya. Kemudian masyarakat juga hadir dengan sangat luar biasa. Ya. Ini kalau boleh tahu dari sisi Habib sendiri melihat tadi antusias warga untuk hadir ke sini seperti apa nih, Bib? Ya alhamdulillah karena ini adalah pertemuan warga Muslim Jakarta Garden City, di mana Jakarta Garden City ini cukup luas, 370 hektar. Ini seperti satu kelurahan ya, satu kelurahan di 370 hektar ini. Kita ada beberapa klaster dan ada warga Muslim ya yang kurang lebih memang kita minoritas di sini, kurang lebih 30%-an lah Muslim di sini. Baik. Jadi kurang lebih ya ini tidak semua hadir. Kalau semua hadir nih masjid ini masya Allah nggak muat ya. Ini kurang lebih ya beberapa persen dari seluruh warga Muslim. Kalau kemarin waktu itu pas ada Ustadz Abdul Samad yang hadir berapa ribu, Bib? 6.000 hadir di sini yang hadir. Sampai luar-luar ya? Sampai penuh ya Pak. Ya. Baik, Bib, kembali Chandra harus bertanya nih Bib ya. Ini kan hari ini acaranya adalah halal bihalal. Kalau boleh tahu halal bihalal itu apa sih Bib? Ya, halal bihalal produk Indonesia, ya yang mana kita maksudnya adalah kita saling ikhlas mengikhlaskan, ya menghalalkan apa yang mungkin selama ini menjadi haram. Maksudnya hubungan ya apa namanya komunikasi lah ya. Ketika komunikasi terjalin ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa, maka setelah Ramadan ini kita bertemu untuk saling ikhlas mengikhlaskan, memaafkan semua kesalahan kita yang akhirnya sempurna ibadah Ramadan kita. Baik. Nah kemudian yang saya lihat juga nih Bib ya dari sisi kepanitiaan itu sepertinya sangat kompak sekali nih Bib. Harapannya apa sih untuk para panitia agar selalu kompak, selalu semangat dalam berbuat kebaikan Bib? Baik, kami
kepanitiaan ini bukan pada Ramadan, tapi sebelum Ramadan kepanitiaan Ramadan sudah kita laksanakan dan alhamdulillah sukses. Ada panitia makan buka puasa, panitia makan sahur pada saat itikaf, panitia taraweh dan Idul Fitri sampai hari ini halal bihalal. Dan besok insya Allah hari Jumat kita akan bentuk kepanitiaan kurban. Jadi insya Allah ini terus menerus kita lakukan untuk kemuliaan memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Baik, Beb, efek baik dari kita menjadi seorang panitia lah, Beb ya. Kan yang namanya panitia itu kan harusnya kita bisa piknik, bisa bersama keluarga. Tahu-tahu harus mengurusi sebuah kepanitiaan dan harus sibuk-sibuk mengurusin orang. Itu efek baiknya apa sih, Beb, buat diri pribadi, Beb? Yang jelas banyak ya. Salah satunya adalah kalau kita aktif di masjid, kita berlama-lama di masjid, maka Allah berikan keberkahan buat rumah tangga kita. Kan bukan yang kita cari itu berkah ya. Kalau kita jalan-jalan apa segala macam, kalau nggak berkah juga nggak enak. Ya bukan berarti kita nggak boleh healing, boleh ya. Tapi ada waktu-waktu kita harus konsen buat masjid kita, mengurusi masjid, dan insya Allah itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang insya Allah dapat kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di padang mahsyar dia dapat naungan, yang dimana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beraktivitas untuk kemakmurkan masjid ini insya Allah dapat naungan Allah. Itu yang kita harapkan. Tidak ada harapan apapun, tidak digaji, tidak dikasih honor, tidak dikasih apapun. Tapi yang kita harapkan adalah naungan Allah nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti intinya kesibukan itu bisa dibagi-bagi, Beb ya. Betul. Oke. Baik, Beb, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Beb dan segenap jajaran panitia sehat dan juga bahagia selalu ya, Beb. Amin. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan Bapak Muhammad Solihin ya. Beliau adalah ketua yayasan dan juga sekaligus ketua DKM Masjid Raya Jakarta Garden City ya, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik, terima Sehat, kasih. Ya? Oke, Bapak mau tanya dong, hari ini kan tadi kita telah melaksanakan halal bihalal ya. Telah berjalan dengan baik ya. Bahkan bisa dikatakan sukses lah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, ini konsep awalnya atau mungkin persiapan awalnya berapa bulan, Pak, atau mungkin berapa minggu itu? 1 minggu. 1 minggu persiapan, ya? Iya. Itu 2 mingguan lah, karena banyak orang liburan, jadi perlu waktu agak pendek karena banyak libur. Nah, untuk kegiatan seperti ini atau mungkin halal bihalal ini memang diadakan setiap tahun sekali atau bagaimana, Pak? Untuk pertama kalinya di masjid ini dilakukan hari ini, karena sebelumnya masa Covid, jadi tidak dilakukan acara halal bihalal. Insya Allah kedepannya akan dilakukan secara rutin setiap tahun sekali. Berarti ini perdana, Pak ya? Perdana setelah Covid ya? Perdana setelah Covid, masa Covid. Nah, kemudian tujuan diadakannya acara ini apa sih, Pak? Alhamdulillah, pertama tujuannya adalah memakmurkan masjid. Yang kedua adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan warga Muslim JGC, sehingga dalam acara ini dapat diharapkan semakin erat lagi dan mereka semua bisa hadir untuk memakmurkan masjid, begitu rencananya. Oke. Nah, ini kan kita berada di dekat sekolah 89 ya? SMA 89, SMA 89. Ada kegiatan bareng nggak, Pak? Kita kerjasama dengan SMA 89 Negeri, itu terkait dengan kerjasama rohisnya, yaitu misalnya ada kajian, mereka bisa hadir, terus kita bisa ke sana membantu yang kegiatan sosial. Seperti Ramadan beberapa hari yang lalu kita memberikan pinjaman atau alat-alat medis, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan sosial dengan alat-alat tersebut. Dan mereka kalau ada kegiatan bisa sholat di sini berjamaah, dan itu yang dapat luar biasa dilakukan. Berarti memang Masjid JGC ini sangat bermanfaat ya untuk masyarakat sekitar, Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Nah, untuk program terbaru sendiri apa nih, Pak, ya, untuk program masjid nih? Program terbaru, bukan terbaru, melanjutkan yang lama, berkelanjutan, misalnya bukber Senin dan Kamis, Jumat Berkah,
kemudian santunan yang kita lakukan setiap tahun sekali, terus rencana bulan depan kita akan melaksanakan Idul Kurban. Setelah itu akan dilakukan Gebiar Muharram yang kemungkinan salah satu agendanya adalah khitanan massal. Itu yang rencana dalam waktu dekat ini, sebulan 2 bulan. Oke, Pak, bocoran dikit dong Pak. Kemarin kan beberapa waktu lalu di Masjid JGC ini kedatangan Ustadz Abdul Somad nih Pak ya. Itu ceritanya gimana Pak? Alhamdulillah pengurus sudah ada relasi dengan manajemen Ustadz Abdul Somad sehingga Masjid JGC diberikan kesempatan untuk kehadiran beliau di dalam bulan Ramadan sekitar 23 Maret yang lalu. Alhamdulillah dihadiri ribuan masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan masyarakat menambah ilmu dari masyarakat sekitar gitu. Ya. Semoga suatu ketika juga bisa mendatangkan Gus Ikdam ya. Ya insya Allah nanti kedepannya akan dirutinkan. Bisa ribuan yang hadir ya. Dirutinkan dengan tablik akbar mungkin 2 bulan sekali gitu akan dirutinkan. Baik. Nah kemudian ya mungkin program terbaru yang terdekat apa nih Pak yang ke depannya? Ya, program terdekat adalah peningkatan pendidikan lembaga bimbingan Quran yang saat ini itu merupakan program unggulan masjid ya. Sudah ada 140 santri anak-anak dan dewasa yang belajar di sini secara berkelanjutan dengan bekerja sama dengan lembaga Sakurma dengan metode ALI yang disampaikan dalam pengajaran tersebut. Terkait dengan informasi Idul Kurban bagaimana Pak? Alhamdulillah ini kelanjutan program sebelumnya yang tahun lalu masjid bisa menyelenggarakan pemotongan sapi sebanyak 20 ekor dan kambing 20 ekor. Insya Allah pekan ini akan diadakan rapat panitia. Diharapkan nantinya dapat berlangsung juga dengan banyak hewan kurban yang akan didistribusikan di ring 1 warga muslim JGC. Oke, ya. Jadi memang sangat lengkap sekali terkait manfaat dari masjid ini untuk masyarakat sekitar. Pak, boleh tanya dikit nggak Pak? Ada nggak Pak yang namanya, misalkan kan di Indonesia banyak tuh ya masjid-masjid dengan manajemen terbaik ya. Di antaranya ada Masjid Jogokarian, ya kan? Kemudian Masjid Al-Falah di daerah Solo ya. Ada rencana studi banding nggak Pak atau gimana Pak? Insya Allah dari studi banding ke sana, termasuk di Darussalam di Cibubur kita akan melakukan studi banding sana untuk bisa meningkatkan pelayanan yang sama atau lebih dari itu kepada umat sekitar sini. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga Bapak dan jajaran Bapak sehat terus ya Pak ya. Amin, terima kasih. Kami selaku pengurus DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada warga muslim JGC dan jamaah Masjid JGC yang telah berkontribusi aktif, berdonasi sehingga dapat berjalan acara di masjid ini, dan termasuk panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara halal bihalal ini dengan sukses. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan semua donasi yang diberikan, kontribusi yang diberikan, semoga Allah membalas dengan pahala yang begitu besar. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.